Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian Yesus Pokok. Yeah.
Saudara yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati koko yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang mau aku bawakan pada pagi hari ini berjudul tentang Petrus dan Yohanes yang pemberani. Cerita ini ada di Alkitab di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai yang ke-31. Nah, ini bakal aku ceritain aja ya. Nah, adik-adik tahu nggak setelah Paskah apa yang terjadi? Nah, setelah Paskah, perayaan berikutnya adalah Pentakosta. Pentakosta adalah peringatan akan turunnya Roh Kudus. Nah, waktu itu murid-murid sedang berkumpul. Kemudian Roh Kudus turun di atas kepala mereka, sehingga mereka dapat berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Ketika orang banyak melihat hal tersebut, banyak yang mengira bahwa mereka itu mabuk oleh anggur, karena mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang belum pernah didengar sebelumnya, dan menceritakan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Nah, kemudian setelah melihat respon orang banyak ini, Petrus kemudian berkata bahwa mereka itu tidak sedang mabuk oleh anggur. Tiba-tiba Petrus diberikan keberanian untuk berbicara kepada orang banyak itu tentang Roh Kudus. Dia juga memberitahukan bahwa Yesus, orang yang mereka salibkan itu adalah anak Allah. Kemudian 3.000 orang mempercayai khotbah Petrus dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Kemudian ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, mereka melihat seorang yang lumpuh. Kemudian mereka pun berhenti dan berdoa untuk orang lumpuh tersebut. Maka seketika itu pula orang lumpuh itu pun menjadi sembuh, dia berdiri, dia meloncat dan dia memuji Allah. Maka orang-orang di sekitar pun melihat bahwa orang yang sedang meloncat itu adalah orang yang biasanya meminta-minta di gerbang bait Allah. Maka banyak orang berkumpul di sekitaran mereka. Maka Petrus pun menceritakan kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Dan sekali lagi, banyak orang yang kembali percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai juru selamatnya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak itu, mereka didatangi oleh para imam dan para pemimpin agama. Mereka tidak senang Petrus dan Yohanes mengajarkan orang banyak tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit daripada orang mati itu. Maka mereka pun membawa para pengawal bait suci untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Namun ketika itu hari sudah menjelang malam, maka mereka membiarkan Petrus dan Yohanes dimasukkan ke dalam penjara terlebih dahulu. Petrus dan Yohanes kini berada dalam kondisi yang menakutkan. Para pemimpin agama dan imam telah mendesak agar mereka ditangkap. Apakah Petrus dan Yohanes takut? Mungkin saja mereka takut, tapi mereka sudah bertekad untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus dan berpihak kepada Tuhan Yesus. Kemudian pada keesokan harinya, para pemimpin agama yang berkuasa mengadakan sidang. Mereka membawa Petrus dan Yohanes agar dapat menanyai mereka. Mereka bertanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah engkau menyembuhkan orang lumpuh ini? Jawab Petrus, apabila kami sekarang diperiksa karena berbuat kebajikan kepada orang lumpuh dan bagaimana ia disembuhkan, maka kami akan menceritakan kepada kamu sekalian dan seluruh umat Israel. Orang itu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Orang ini lumpuh sejak lahir, sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu oleh karena nama Yesus itu. Yesus itulah yang kamu tolak untuk diterima sebagai Mesias, Sang Penyelamat, kata Petrus. Tak seorang pun dapat menyelamatkan manusia di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Para pemimpin agama memperhatikan bahwa Petrus dan Yohanes tidak takut kepada mereka. Mereka dengan berani menyatakan bahwa para pemimpin agama ini telah menyalibkan Tuhan Yesus, salah satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan umat manusia. Mereka terheran-heran, kenapa Petrus dan Yohanes dapat berkata-kata seperti demikian, padahal mereka itu awalnya hanyalah seorang nelayan yang kasar. Namun pengetahuan yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes serta keberanian mereka untuk berbicara di depan para pemimpin agama telah membuat mereka terheran-heran. Jelas saja bahwa mereka telah mengikuti Tuhan Yesus sekian lama sehingga telah mengubah kehidupan mereka. Para pemimpin agama tidak dapat mengatakan bahwa mujizat itu tidak terjadi karena mereka telah melihat bahwa orang yang lumpuh itu ada di depan mereka dan telah sembuh. Maka mereka pun menyuruh Petrus dan Yohanes pergi dari ruang sidang tersebut agar mereka dapat berdiskusi apa yang harus mereka lakukan terhadap Petrus dan Yohanes. Mereka bingung karena mereka tidak dapat mengatakan bahwa orang ini tidak disembuhkan karena orang ini benar-benar sembuh dan ada di hadapan mereka. Kemudian mereka pun berpikir dan kemudian bersepakat bahwa mereka akan menyuruh Petrus dan Yohanes dan mengancam mereka agar mereka tidak menceritakan lagi tentang Tuhan Yesus.
agar mereka tidak lagi berkhotbah kepada orang-orang tentang apa yang telah Tuhan Yesus perbuat. Kemudian dipanggillah kembali Petrus dan Yohanes ke dalam ruang sidang tersebut. Nah, kemudian mereka melakukan seperti yang mereka telah rencanakan. Mereka mengancam agar Petrus dan Yohanes tidak kembali menceritakan tentang Tuhan Yesus. Menurut adik-adik, apakah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Petrus dan Yohanes dengan teguh berpihak kepada Tuhan dan berkata, "Pikirkanlah sendiri apakah Allah menghendaki agar kami taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Para pemimpin agama takut akan akibat jika mereka menghukum Petrus dan Yohanes. Karena orang banyak telah melihat mujizat itu terjadi dan telah memuliakan nama Tuhan karena perbuatan Petrus dan Yohanes. Maka karena mereka pun tidak dapat mengancam Petrus dan Yohanes, maka para pemimpin agama ini membiarkan mereka pergi. Ketika Petrus dan Yohanes dibebaskan, mereka kemudian bertemu orang-orang dan menceritakan bagaimana apa yang telah mereka alami dari awal mereka ditangkap hingga mereka dibebaskan. Maka orang banyak pun memuliakan Tuhan kembali. Kemudian mereka memohon padanya untuk menolong mereka agar selalu berani untuk berpihak padanya. Inilah doa mereka. "Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu," di Kisah Para Rasul 4 itu. Nah, adik-adik, segitu aja firman Tuhan pada hari ini. Apa sih yang bisa kita lihat dari cerita ini? Kita bisa melihat bahwa kita itu harus berani, memiliki keberanian untuk menceritakan sesuatu yang benar, untuk melakukan sesuatu yang benar. Seperti Petrus dan Yohanes, mereka tidak melakukan sesuatu yang salah. Mereka bahkan melakukan kebaikan untuk menyembuhkan orang lumpuh. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka melakukan segala sesuatu yang baik, tapi mereka ditangkap dan dilakukan dengan tidak adil. Namun mereka memiliki keberanian yang kuat. Nah, kita pun harus seperti mereka untuk memiliki keberanian untuk melakukan segala sesuatu yang benar. Nah, segitu aja firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur. Mazmur 31 ayat 25. "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa, terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang hari ini sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama pada ibadah online pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberikan kepada kami keberanian seperti Engkau memberikan keberanian kepada Petrus dan Yohanes untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan untuk menceritakan tentang kemuliaan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberikan kami keberanian juga dalam melakukan segala sesuatunya, tentunya terhadap hal-hal yang baik. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami dari sini dan sampai seterusnya. Biarlah Engkau yang memberkati sepanjang minggu berjalan ini dan mengumpulkan kami pada minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.